semuanya, perkenalkan nama saya Marsalina Litbagai. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Keperawatan. Hari ini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai ISPA atau yang lazim dikenal dengan infeksi saluran pernapasan akut. Selamat menyaksikan. Apa itu ISPA? ISPA adalah penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak-anak dengan gejala batuk, pilek, panas, atau gejala tersebut muncul secara bersamaan. Penyebabnya yang pertama, virus dan bakteri seperti virus influenza Streptococcus, Staphylococcus, dan Haemophilus influenza. Yang kedua, alergi spesifik. Alergi yang disebabkan oleh debu, asap, udara, angin, atau panas. Yang ketiga, perubahan cuaca dan lingkungan. Kondisi yang tidak baik seperti perairan suhu, kehujan, dan lingkungan yang tidak bersih atau tercemar. Yang keempat, aktivitas, kondisi di mana anak memiliki kegiatan yang banyak tanpa memperlihatkan kondisi suhu tubuh atau daya tahan tubuh yang dapat menyebabkan penyakit ISPA. Yang terakhir, asupan gizi yang kurang. Tanda dan gejala. Gejala dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gejala dari ISPA ringan. Seorang dinyatakan menderita ISPA ringan jika ditemukan 1 atau lebih. Gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, batuk. Yang kedua, serak, yaitu bersin parau pada waktu mengeluarkan suara, misalnya pada waktu berbicara atau menangis. Yang ketiga, pilek, yaitu mengeluarkan lendir atau ingus dari hidung. Yang keempat, panas atau demam. Suhu badan lebih dari 37 derajat Celcius. Gejala dari ISPA sedang. Seorang dinyatakan menderita ISPA sedang jika dijumpai gejala dari ISPA ringan, disertai 1 atau lebih. Gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, pernapasan cepat. Yang kedua, suhu lebih dari 39 derajat Celcius. Yang ketiga, tenggorokan berwarna merah. Yang keempat, timbul bercak-bercak merah pada kulit menyerupai bercak campak. Yang keempat, telinga sakit atau mengeluarkan nanah dari lubang telinga. Yang kelima, pernafasan bunyi seperti mengorok atau mendengkur. Yang terakhir, gejala dari ISPA berat. Seorang dinyatakan menderita ISPA berat jika dijumpai gejala-gejala ISPA ringan atau ISPA sedang, disertai 1 atau lebih. Gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, bibir atau kulit membiru. Yang kedua, anak tidak sadar atau kesadaran menurun. Yang ketiga, pernafasan berbunyi seperti mengorok dan anak tampak gelisah. Yang keempat, sela iga tertarik ke dalam pada waktu bernapas. Yang kelima, nadi cepat lebih dari 160 kali per menit. Yang keenam, tenggorokan berwarna merah. Cara penularan. Penularan ISPA terutama melalui droplet atau percikan air liur yang keluar saat penderita bersin, batuk, udara pernapasan yang mengandung kuman yang terhirup oleh orang sehat. Penularan juga terjadi melalui kontak atau kontaminasi tangan oleh sekret saluran pernapasan, hidung dan mulut penderita. Cara pencegahan. Kegiatan atau jenis yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya penyakit ISPA antara lain. Yang pertama, perbaikan peningkatan gizi, diantaranya penyusunan atau pengaturan menu. Yang kedua, pengelolaan makanan. Yang ketiga, variasi menu. Yang kedua, perbaikan dan sanitasi lingkungan. Yang ketiga, pemeliharaan kesehatan perorangan. Yang ketiga, tindakan pencegahan pada bayi seperti memberikan imunisasi pada golongan yang rentan terhadap penyakit tertentu. Yang kedua, perbanyak ASI eksklusif. Yang ketiga, tentukan dari penderita ISPA. Penanganan. Penanganan yang pertama, memberi makan. Pemberian makanan yang cukup dan bergizi untuk menghindari penurunan berat badan yang akan mengakibatkan malnutrisi. Berikan makanan sedikit demi sedikit tapi sering dari biasanya. Yang kedua, pemberian cairan atau minuman. Anak dengan infeksi saluran pernapasan dapat kehilangan cairan lebih banyak dari biasanya, terutama bila demam. Menambah pemberian minum atau cairan untuk menghindari dehidrasi. Dehidrasi akan melemahkan anak dan dapat memperberat penyakitnya. Pemberian cairan akan membantu mengencerkan dahak. Yang ketiga, menjaga kelancaran pernafasan. Menjaga kelancaran pernafasan dengan cara mengajarkan anak
agar bila batuk, lendirnya dikeluarkan. Yang keempat, bersihkan hidung. Membersihkan hidung dengan memakai kain yang lunak untuk membersihkan lubang hidung. Jika hidung tersumbat karena ingus yang telah mengering, tetesilah dengan air garam untuk membasahinya. Yang pertama, mengatasi panas. Untuk anak usia 2 bulan sampai 5 tahun, demam diatasi dengan paracetamol dengan kompres bayi. Pemberian kompres dengan cara gunakan kain yang bersih, celupkan pada air, peras seperlunya, kemudian letakkan di atas dahi, lipat anak, ketiak, ulangi bila sudah dingin. Yang kedua, istirahat. Berikan istirahat yang cukup karena dengan istirahat bisa mengurangi nyeri. Yang ketiga, berikan obat berbentuk herbal. Jeruk nipis 1/2 sendok teh dicampurkan dengan kecap madu 1/2 sendok teh, diminum 3 kali sehari.